Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Gustiansyah dari kelas TI 19D3 dengan NIM 31191018 akan mempresentasikan tugas jaringan komputer yang bertajuk OSI Layer. Apa itu OSI Layer? Apa tujuan dan bagaimana cara kerjanya? Berikut penjelasannya. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM, serta perusahaan besar lainnya, telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Sehingga, pada era tahun 80-an, terciptalah badan ISO, International Organization for Standardization, yang menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. OSI Layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan, sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia juga diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan dari pembuatan OSI Layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa harus melakukan penanganan secara spesial. Pada lapisan dasar dari ketujuh OSI Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh kedua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antar dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan sendiri. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antar dua perangkat yang berkecepatan internetnya berbeda-beda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Atau, ketika Anda login dalam satu tempat, tapi Anda sudah 10 menit misalkan, tidak ada pergerakan, maka akan keluar otomatis. Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan.
ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan enskripsi atau dideskripsi. Nah, di aplikasi layer ini merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layar ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Bagaimana cara kerja OSI layer? Berikut penjelasan. Untuk memahami kerja OSI layer sendiri, teman-teman dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai pada penerima dengan baik dan tepat, maka seharus melewati tahapan-tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Lalu, pada sesi layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, dalam transport layer ini, pengirim akan memecah data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Dan di network ini akan membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntun dan mengarah data hingga sampai pada tujuan yang baik dan benar sesuai dengan nomor urutnya. Selanjutnya, ke dalam data link akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada physical layer, lapisan utama ini, data akan mengirimkan melalui medium atau perantara jaringan komputer menuju lapisan transport penerima dalam bentuk bits. Dan langkah terakhir, alur jalannya proses akan berbalik pada physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan penerima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.